Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan itu memang harus bertumbuh melalui pergumulan atau krisis yang dihadapi oleh kita. Di dalam dunia yang penuh dengan cabaran, tidak ada satupun yang datang bergolik. Kejayaan tidak datang bergolik, atau pengenalan akan Tuhan tidak akan datang begitu saja. Dan bukan suatu kebetulan, dia harus dilalui dengan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Dan dalam case seorang buta ini, dia mengalami pengalaman pertumbuhan bersama dengan Tuhan, bersama dengan pimpinan Tuhan, melalui satu krisis yang besar. Dia melalui perhubungan pribadi yang sangat mencabar, bukan sahaja untuk tetangganya, bukan sahaja jiran-jirannya, tapi juga dengan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Di samping masalah kegagalan, ibu bapanya juga melindungi dia sebagai seorang yang dilahirkan buta pada waktu itu. Itu berarti bahwa kalau kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, jangan dulu mempersalahkan siapa-siapa atau mempersalahkan diri sendiri. Mungkinkah Tuhan sedang membentuk kita? Mungkinkah Tuhan telah meletakkan kita pada satu kilang proses yang luar biasa, sehingga pada akhirnya kita akan keluar dengan satu kepribadian yang berbeza daripada sebelumnya. Ketika kita berhadapan dengan masalah dan juga cabaran-cabaran dalam kehidupan, Tuhan sentiasa melihat dan Tuhan sentiasa ada di situ untuk memperhatikan kita, sehingga apabila kita telah melepasi semuanya itu, kita akan keluar seperti emas yang telah dimurnikan sebagai akibat daripada semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itulah maka bila kita melihat pergumulan yang dialami oleh orang buta dalam pembacaan kita ini, terbukti bahwa semua pergumulan itu telah menjadikan dia menjadi satu pribadi yang akhirnya mengalami pertemuan pribadi khusus dengan Tuhan dan mengalami apa yang dipanggil defining moment atau detik-detik penentuan bersama dengan Yesus, sehingga bukan saja dia yang telah diubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga dia telah menjadi berkat kepada ramai orang dalam kehidupan sebagai seorang yang tadinya buta, sekarang mulai melihat, bukan sahaja melihat secara fisikal, tetapi melihat secara rohani lebih daripada mereka yang tadinya memang sudah celik, tadinya memang sudah boleh melihat secara fisikal, tetapi secara rohani sebenarnya buta. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya harap penyampaian firman Tuhan ini akan menjadi satu dorongan bagi kita yang mungkin sedang berhadapan dengan krisis, sedang berhadapan dengan kesulitan. Sama ada itu di dalam kesulitan ekonomi Anda, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam hubungan, kesulitan di dalam kesehatan kita, kesulitan di dalam semua yang mungkin menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sedang meletakkan kita pada satu penilaian yang luar biasa, mengizinkan kita untuk melalui semuanya seperti Ayub yang telah kehilangan segalanya dalam masa satu malam sekalipun, dan akhirnya diberkati berlipat kali ganda selepas dia telah melalui ujian. Dan yang hebatnya adalah dalam case Ayub ataupun orang buta ini, Tuhan begitu menilai, memilih, dan hanya membenarkan orang-orang yang dia boleh percayai untuk melalui krisis-krisis itu. Berarti bahwa kalau Anda dan saya berhadapan dengan krisis apa sahaja, Tuhan mengizinkannya sehingga dia mengatakan kepada kita, aku izinkan engkau untuk melalui semua proses ini, karena saya boleh percaya kepadamu untuk keluar dan menjadi juara yang hebat di dalam semua perkara yang dilalui. Tuhan tidak mengizinkan perkara-perkara di dalam kehidupan kita yang melampaui segala kekuatan kita. Tuhan mengizinkan dalam anugerahnya, dalam lingkungan
dalam skop yang Tuhan ada, supaya Anda dan saya akan keluar sebagai juara yang boleh dipercayai oleh Tuhan dalam iman percaya kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh melalui krisis yang kita hadapi. Perhatikan 3 pergumulan yang dihadapi oleh orang buta ini. Yang pertama adalah pergumulan penilaian. Daripada Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1 sendiri telah memberitahu kepada kita jenis mata apa, jenis hati apa yang ada kepada Yesus Kristus. Bila orang lain melihat, bila orang lain mungkin melintasi tempat itu, belum tentu orang buta sejak lahirnya ini dikenali atau dilihat, dipandang layak oleh orang lain yang melintasinya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi pada waktu Yesus sedang lewat, matanya melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan yang anehnya murid-muridnya mulai bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Bila melihat suatu krisis, ramai orang akan melihat cari jalan lain untuk mempersalahkan orang lain selain daripada diri sendiri. Dalam hal ini, mereka telah terpengaruh oleh pandangan-pandangan pada waktu itu di sekitar mereka dan pandangan para orang yang memimpin agama pada waktu itu, bahwa kalau ada kesulitan, ada penyakit pada waktu itu, pasti karena adanya dosa yang tersembunyi. Tetapi pandangan Yesus lain. Dikatakan bahwa dalam ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya kerana masalah dosa sehingga dia sakit. Tetapi Yesus berkata, kerana pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti bahwa ada kesakitan-kesakitan yang dialami, kemungkinan besar karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kemuliaan Tuhan melalui kehidupan yang penuh dengan krisis. Mungkin ianya dalam tempo yang agak lama atau mungkin tempo yang agak singkat. Tetapi apapun yang berlaku, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Apakah dia seorang buta kerana mengalami satu kutukan atau sekadar menjadi satu penyakit secara jasmani yang kebetulan? Tetapi Yesus menjawab bahwa tidak satu pun di antara alasan kamu itu, andaian kamu itu benar. Karena andaian yang fakta yang benar adalah bahwa orang ini buta sejak lahirnya, supaya pada waktu ini tepat pada tempat dan waktunya, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, apa yang berlaku? Dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan harus dilaksanakan, pekerjaan Tuhan harus dilangsungkan, diteruskan dalam ayat yang keempat. Karena selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti bahwa waktu itu bukan suatu kebetulan. Bila Yesus mendapati ada seorang yang buta sejak lahirnya, tepat pada waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ, dan pekerjaan Tuhan di dalam misi Tuhan terus dilangsungkan. Sehingga Yesus mengatakan, selagi aku berada dalam dunia, aku adalah terang dunia. Apa yang terjadi? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menguliskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah milik. Ada dua perkara terjadi di dalam ayat yang ke-6.
Yang pertama adalah tindakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan kuasanya dengan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu menguliskannya pada mata orang buta tadi. Tapi tindakan yang kedua adalah dia menyatakan tindakan ketaatan. Bila dikatakan bahwa pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, maka di dalam keadaan yang belum dapat melihat dengan sepenuhnya, orang buta ini sejak lahirnya berusaha untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah dia boleh saja menjawab kepada Yesus Kristus, aku kan belum sembuh, saya kan belum dapat melihat sejak daripada lahir, tidak ada apa-apa tindak balas dan eksperimen yang saya boleh lakukan untuk saya berjalan sendiri. Mengapa engkau suruh saya berjalan sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tapi orang buta sejak lahirnya tidak mempersoalkan firman Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus Kristus. Dia mentaati di dalam pergumulannya untuk berjalan. Dia mentaati, dan karena itu maka ada firman Tuhan, ada ketaatan terjadi. Bila digabungkan, mujizat terjadi pada waktu itu. Ramai orang rindu untuk mengalami mujizat daripada Tuhan, tetapi gagal untuk mentaati firman Tuhan. Bagaimana mungkin mujizat boleh berlaku dalam kehidupan seseorang kalau firman Tuhan pun, perintah Tuhan pun tidak ditaati? Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6 adalah kerinduan Tuhan supaya kita akan ada menjadi rakan kongsi, partnership dengan Tuhan di dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki dan menyatakan kemuliaannya di antara kita. Tuhan rindu melihat sebuah jemaat yang takut akan Tuhan. Tuhan rindu melihat satu jemaat yang mentaati kebenaran firman Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan di dalam kalangan jemaat itu. Tetapi kalau jemaatnya termasuk kita tidak mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, bagaimanakah kemuliaan Tuhan dinyatakan di antara kita? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kalau mata buta sudah melihat? Ada masalah lain karena ada yang kabur-kabur. Ayat 8 sampai ayat yang ke-16, tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Ya, ini adalah serupa dengan dia, katanya. Orang itu sendiri berkata, orang buta itu yang sekarang sudah melihat berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi milik? Kalau Anda nanti mengikuti penyampaian firman Tuhan ini dengan teliti, Anda akan melihat soalan yang sama diulang-ulang. Bagaimana matamu menjadi milik? Bagaimana Anda boleh melihat apa yang Dia telah lakukan terhadapmu? Berkali-kali dia ditanya dengan soalan yang sama. Memang dialah itu, orang yang sama yang dulu buta sejak lahir sekarang sudah melihat. Tetapi karena ketidakpercayaan tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya, maka mereka tidak rela menerima realiti dan kebenaran bahwa inilah orang yang sama yang dulunya buta sejak lahir, sekarang sudah melihat. Saudara, ada banyak perkara-perkara keajaiban Tuhan yang dilakukan kepada kita. Kita gagal melihatnya sendiri, gagal mengerti dan menanggapinya karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan mujizatnya. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, seandainya kita percaya, kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Tapi karena ketidakpercayaan kita seringkali menutup mata kita daripada melihat apa yang Tuhan sebenarnya telah lakukan. Apa yang terjadi? Bila orang buta ini ditanya, bagaimana kau dapat melihat? Dia kata, orang yang disebut Yesus itu
mengaduk tanah, menguliskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Sangat sederhana. Dia kata, aku ikut saja apa dia cakap. Aku pun tidak lihat bagaimana mukanya, tapi saya dengar namanya Yesus. Dia sekedar mendengar. Seperti perempuan yang telah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, Alkitab berkata, dan dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mereka mendengar, belum bertemu dengan dia. Tapi mereka mendengar dan mencari apa itu dan siapa itu. Ternyata bahwa dia itu mengungsikan kesaksian mengenai siapa dan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan secara pribadi. Apa yang terjadi? Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Macam bikin geram juga tahu kan? Dia jawab macam bikin panas. Nanti ada banyak lagi dialog di antara mereka ini yang akhirnya kalau kita selami betul-betul bahasa kita hari ini bikin panas. Kita lihat selanjutnya. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Sekarang hanya tetangga, dan tadi hanya tetangga. Sekarang dibawa kepada satu kumpulan lain. Ini tidak ada kereta polis yang bawa mereka jalan ke sana sini. Kali ini dibawa bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memilik mata orang itu adalah hari Sabat. Bayangkan, tidak ada seorang pun dibenarkan bekerja pada hari Sabat. Waktu melawat Israel tinggal di Yerusalem di satu hotel. Pada waktu itu hari Sabat. Ada satu jenis lift yang pandai turun naik sendiri. Setiap tingkat dia berhenti secara otomatik. Karena kami boleh masuk di dalamnya, operatornya tidak boleh bekerja. Karena hari Sabat. Tidak boleh buat apa-apa. Tetapi bayangkan bagaimana keadaan ketika orang ini dibawa ke hadapan Yesus. Krisisnya semakin lama semakin mendalam, bukan sahaja kerana ketidakpercayaan mereka, tetapi menjadi kesalahan untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagaimanapun juga mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan, kerana mereka dikaburi dengan pandangan agama semata-mata. Tadi pandangan ketidakpercayaan, kini pandangan keagamaan semata-mata. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, krisisnya semakin menjadi gawat dalam keadaan seperti itu. Ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi milik? Sekali lagi ditanya. Soalan yang sama. Ia menguliskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Itu saja jawaban orang buta itu. Ditanya oleh kumpulan lain, dia jawab jawaban yang sama. Saudara, tetapi orang Farisi tidak dapat melihatnya, kerana dikaburi oleh sesuatu pengertian yang sangat terbatas mengenai siapa Yesus itu sendiri. Dia sedang dinilai dan penilaian mereka ada kesulitan. Apa yang terjadi? Ayat 16. Maka kata sebahagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ukurannya adalah hari Sabat, bukan ukurannya Tuhan. Sebahagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudara, kalau orang buta ini
daripada buta, kemudian dia melihat. Kumpulan tetangga dan juga orang Farisi, mata sahaja nampak secara jasmani, tetapi secara rohani dikaburi oleh pandangan-pandangan yang tidak membolehkan mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu. Ada pergumulan penilaian. Bayangkan pergumulan penilaian yang dialami oleh orang buta ini. Kalau silap-silap kata orang, dia boleh saja putus asa, give up karena keadaan itu. Tapi krisis selanjutnya, pergumulan selanjutnya itu lebih mencabar lagi. Daripada ayat yang ke-17 sampai ayat 34, ada cabaran baru. Walaupun di tengah-tengah cabaran itu dikatakan, lalu kata mereka pula kepada orang batu, dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memilihkan matamu. Jawab orang buta ini. Dia kata, ia adalah seorang nabi. Yang tadinya dia kata, saya hanya mendengar nama Yesus, dia suruh saya ke sana, saya ikut. Sekarang dia ada pendirian baru, dan pendiriannya adalah dia seorang nabi. Bayangkan di tengah-tengah krisis itu, pengenalannya akan Tuhan Yesus semakin lama semakin dalam. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Tadi tetangga pergi kepada pemimpin agama, sekarang ibu bapaknya lagi dipanggil. Gara-gara orang dapat melihat, heboh satu kampung. Saudara, tetapi bila ibu bapaknya dipanggil, dia sudah ada pendirian yang memilihkan mataku, yang menyebabkan mataku disembuhkan, dan saya boleh melihat sekarang. Orang itu pasti seorang nabi. Ayat 9, dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Ditanya soalan yang sama lagi. Jawab orang tua itu, jawabannya pun bikin panas. Yang kami tahu ialah bahwa dia anak kami. Itu betul lah itu kan. Dan bahwa ia lahir buta, betul. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memilihkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Sebenarnya ibu bapak ini tahu. Tapi karena takut dihalau daripada dalam kalangan mereka, dia tidak sanggup terus terang. Bayangkan seorang anak yang dulu lahir buta, sekarang melihat. Mendengar kesaksian ibu bapa yang seolah-olah menyangkal kebenaran apa yang dialami oleh anaknya sendiri. Saudara, jawabannya karena orang tuanya ayat 22 berkata demikian. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Orang buta ini yang sekarang boleh melihat, mau tidak mau berjuang dan bergumul sendiri di dalam pengandalannya akan Tuhan. Sedih, ada ibu bapak yang demikian. Saudara, ibu bapak itu yang telah tahu mengapa anak ini boleh melihat semula, telah terlepas peluang besar untuk mengungsikan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada ramai orang. Hanya kerana dikaburi oleh ketakutan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya. Ditanya lagi, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa.
Jawabnya, apakah orang itu berdosa atau tidak tahu? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bikin panas lagi jawabannya. Tapi dia konsisten dalam testimoninya, di dalam kesaksiannya. Kita teruskan ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memilihkan matamu? Ayat 27 jawabnya, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Macam ada emosi sudah ini orang buta ini. Tetapi dia ambil kesempatan menguji komitmen orang-orang yang bertanya ini. Dia mengatakan, barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Wah, panas lagi itu. Sudah orang panas-panas bertanya, dia jawab lagi, kamu mau ikut juga? Saya tidak heran karena akhirnya ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia ini kami tidak tahu dari mana ia datang. Mereka hanya berlindung di sebalik pengetahuan akan hukum Taurat, tetapi bukan Yesus Kristus. Kadang-kadang orang berlindung di sebalik pengetahuan agamanya untuk menutupi kekurangan dan kejahilannya. Saudara, jangan kita menjadi seperti begini. Kalau tidak tahu, terus teranglah tidak tahu. Jangan pura-pura tahu. Kamu kenalkah itu Din Musa yang di katedral itu katanya. Tapi orang itu tidak pernah kenal saya. Dia kata, oh itu orang gemuk orangnya, lebat rambutnya, dia kata. Karena dia takut kalau malu, dia cipta sesuatu image yang lain. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tidak kenal Tuhan, katakan tidak kenal Tuhan. Jangan pura-pura kenal Tuhan. Jangan sampai dalam perbincangan macam pandai berbincang secara teologi, tapi langsung tidak kenal Tuhan, tidak ada komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mereka hanya berlindung di sebalik pengetahuan agama, sehingga mereka mempersalahkan murid yang baru kenal Tuhan ini. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memilihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bermaksud bahwa Yesus ini pasti seorang yang benar, bukan orang berdosa. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memiliki mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, dia kata, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dibantainya lagi. Dan engkau hendak mengajar kami? Pandai-pandai kau ajar kami, mengajar etik berenang katanya. Lalu mereka mengusir dia keluar. Kasihan. Bila sudah tidak boleh menang, sudah menggunakan kekuatan fisikal buat demonstrasi sana sini. Saudara, keangkuhan para pemimpin agama ini telah menyebabkan mereka menolak Kristus Yesus. Jangan sampai keangkuhan kita menolak Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi selepas orang buta ini diusir keluar? Dalam ayat yang ke-35 sampai ayat 41 terjadi pergumulan penglihatan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Apa yang Yesus buat?
Dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Ini pun bikin panas. Kenapa Yesus tidak datang awal-awal tolong? Sudah orang sampai melalui pergumulan yang begitu luar biasa, sampai diusir keluar daripada kalangan mereka, baru dia datang. Ramai di antara kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan itu jauh dan tidak menolong kita. Ramai di antara kita berpikir mungkin yang Tuhan selalu terlambat, tidak pernah datang tepat pada waktunya untuk membantu kita. Seperti orang buta ini yang bergumul sendiri, diheret kepada satu perbahasan yang menyakitkan oleh tetangga-tetangganya, oleh para pemimpin agama. Ibu bapanya juga menyangkal dia. Dan akhirnya dia diheret keluar, ditulak sendirian, dan dia rasa tidak diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Hanya selepas dia melalui semua itu, Yesus menemui dia. Dan dia bertanya, "Sekarang bagaimana? Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Ketika manusia menolak kita, ketika orang lain dan kawan-kawan mungkin menolak kita, Tuhan datang tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Untuk pertama kali dia bersemuka dengan Yesus selepas dia dapat melihat. Dan Yesus memperkenalkan dirinya. Dialah itu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kesulitannya, pergumulannya tidak membuat dia jauh daripada Tuhan. Tapi cabaran-cabaran yang dihadapinya malahan membawa lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan sahajalah dia boleh berharap dan bersandar. Sehingga ada pertemuan pribadi, ada detik-detik penentuan yang luar biasa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kata Yesus, ayat 39, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Dengan kata lain, mereka yang menganggap lebih tahu, sebenarnya tidak tahu, tidak kenal Tuhan. Mereka yang menganggap mereka ini kurang tahu dan memerlukan pertolongan Tuhan, merekalah yang dengan rendah hati dapat menerima penglihatan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang berlaku? Ayat 40, lain pula kumpulan yang satu fikir. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" katanya. Macam panas pula hatinya, tersinggung pula itu orang Farisi. Yesus sedang bercakap dengan orang yang tadinya buta, sekarang boleh melihat bukan secara fisikal, tapi kenal siapa Tuhan Yesus. Secara diam-diam ada pula yang mengintip. Dan orang Farisi kata, kau pikir kami ini orang buta juga lah, dia kata. Yesus kata kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Sekiranya benar-benar kamu merasa kamu tidak tahu apa-apa dan tidak melawan, kamu tidak berdosa.
Tapi karena kamu berkata kami melihat, seolah kami tahu, seolah kamu lebih pandai daripada yang lain, maka tetaplah dosamu, karena keangkuhanmu tetap ada di dalammu. Yang pikir kita melihat sebenarnya buta. Yang sadar yang kita ini buta, sebenarnya kita melihat. Apa yang menarik adalah semua pergumulan yang dialami oleh orang buta ini telah membawanya lebih dekat dan lebih mengenali Yesus dengan mendalam daripada sebelumnya. Sebab itu, kalau Anda berhadapan dengan krisis, saya ulang lagi, berhadapan dengan kesulitan apapun jenis krisisnya, jangan dulu cepat-cepat mempersalahkan orang lain ataupun Tuhan. Mungkinkah karena Tuhan mengizinkan kita melalui krisis yang demikian, sehingga pada akhirnya Dia akan memberi kesempatan untuk kita menyadari kekurangan kita. Dan di dalam kekurangan kita itulah, maka keperluan akan Tuhan akan bangkit di dalam kita untuk benar-benar mencari dan mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau melalui krisis, melalui pergumulan, anggaplah itu sebagai suatu sukacita. Karena pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam boleh diperolehi melalui krisis-krisis yang dihadapi. Pengenalan akan Tuhan Yesus melibatkan hati yang terbuka untuk percaya dan mata yang melihat pekerjaan Tuhan. Jangan sampai tidur. Karena kalau Anda tidur, ada 3 perkara yang berlaku. Tadi di kebaktian Filipino saya kongsikan. Ada 3 perkara yang berlaku apabila orang tidur. Yang pertama, mereka tidak akan melihat apa-apa. Kalau mereka melihat sesuatu pun mungkin itu hanya mimpi. Yang kedua, orang yang tidur tidak akan dapat mendengar apa-apa. Yang ketiga, orang yang tidur tidak akan dapat merasa apa-apa. Kalau kita tidur rohani, kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan, tidak dapat mendengar firman Tuhan, tidak dapat merasa kehebatannya, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Orang buta ini dibangunkan daripada ketiduran rohani, dan akhirnya dia mengalami detik-detik penentuan bersama dengan Tuhan. Anda boleh mengalami pengalaman seperti orang buta ini, walaupun Anda bukan buta. Anda boleh mengalami apa yang Tuhan telah rencanakan. Mungkin melalui krisis, mungkin melalui kesulitan, tapi di penghujungnya Anda akan bertemu dengan siapa Yesus yang sebenarnya.